Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama Nailatul Afifah. Sekarang semester 1 di Ma'had Ali Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas fikih Yaqut Nafis bersama dosen pengampu Ustadz Muhammad Adlaini. Sebelum masuk kepada pembahasan bab Thaharah, karena pembahasan Thaharah itu adalah pembahasan pertama dalam kitab Yaqut Nafis, kita masuk kepada pengertian dari kitab kuning. Karena kita mau mempelajari sebuah kitab kuning dan akan berlanjut seperti demikian. Kitab kuning atau kitab klasik itu adalah dapat diartikan dengan secara sederhana, yaitu tafsiru nizamul ma'isyah, yang artinya kitab yang menjelaskan tentang panduan hidup. Karena kitab klasik itu adalah tafsir dari Al-Quran dan juga hadis. Inti pembahasan dalam kitab fikih itu terdapat 4 pembahasan. Yang pertama ada pembahasan ibadah, yang kedua pembahasan muamalah, yang ketiga pembahasan munakahat, dan yang keempat ada pembahasan jinayah. Yang akan dibahas pada pembahasan kali ini adalah tentang ibadah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan Thaharah. Thaharah secara garis besar terdiri dari 2 pembahasan. Yang pertama hakikat, yang kedua ahkam. Hakikat dari Thaharah itu atau yang sering disebut dengan definisi atau esensi Thaharah, yaitu apa itu Thaharah. Yang kedua ahkam. Ahkam itu adalah ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum dari Thaharah tersebut. Hakikat Thaharah ada 2. Yang pertama secara logat dan secara istilah. Secara logat yaitu an-nazafatu wal khulusu minal adanasi hissiyatan kanat kal anjasi wa ma'nawiyatan kal uyubi. An-nazafatu wal khulusu maknanya adalah at-tanazu' yang artinya bersih dan suci. Sedangkan al-adanasi artinya adalah mustaqdharat, yang artinya sesuatu yang dianggap kotor atau sesuatu yang dianggap jijik. Sesuatu yang dianggap kotor itu secara umum, baik secara syara atau secara tabiat. Ada kalanya yang dianggap kotor oleh tabiat dan syariat, yaitu kencing dan kotoran manusia atau kotoran hewan. Ada kalanya sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat tetapi tidak dianggap kotor oleh tabiat manusia, yaitu khamar. Ada kala sesuatu yang dianggap kotor oleh tabiat manusia, tetapi tidak dianggap kotor oleh syariat, yaitu ingus, ludah, karena itu bukan najis. Hakikat Thaharah secara istilah atau secara syara adalah fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun walau min ba'dil wujuhi aw thawabun mujarradun. Fi'lu ma tatawaqqafu. Ma yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang 4. Yang pertama ada wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Taharah secara istilah atau secara syara adalah fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun walau min ba'dil wujuhi aw thawabun mujarradun. Fi'lu ma tatawaqqafu, maksud dari ma di sini adalah perbuatan sesuatu yang dimaksudnya itu adalah wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Ibahatun adalah sesuatu yang butuh mengerjakan suci. Ada dari sebahagian sisi dan ada yang dari keseluruhan sisi. Dari keseluruhan sisi yaitu adalah orang yang wudunya itu salim atau orang yang sehat. Karena orang yang sehat itu wudunya itu bisa dipakai untuk melakukan sholat sunnah, bisa dilakukan untuk melakukan sholat seperti sholat maghrib dilanjut kepada sholat isya. Sedangkan orang yang dari sebahagian sisi itu adalah orang yang daim hadas, seperti orang daim hadas. Orang yang daim hadas itu hanya bisa melakukan ibadah
satu kali dengan wuduknya itu, sama seperti tayamum. Tayamum hanya berlaku untuk satu kali sholat. Ahkam terbagi dua, yang pertama ada wasail, yang kedua ada maqasid. Wasail terbagi kepada dua, ada hakiki dan ada yang majazi. Begitu pula dengan maqasid. Maqasid terbagi kepada empat. Yang pertama, wudu. Yang kedua, mandi. Yang ketiga, tayamum. Dan yang keempat adalah izalatun najasah. Kembali kepada pembahasan wasail. Wasail hakiki dan wasail majazi. Wasail hakiki adalah alat bersuci secara langsung pada empat yang tadi, yaitu wudu, mandi, tayamum, dan izalatun najasah. Sedangkan wasail majazi adalah alat bersuci perantara dari perantara, yaitu bejana dan ijtihad. Pembahasan pertama adalah wasail hakiki. Yang pertama yaitu air. Air terbagi kepada tiga pembagian. Ada air tuhur, ada air tohir, dan ada air mutanajis. Air tuhur adalah air yang mensucikan atau sering disebut dengan air mutlak. Air tuhur juga mensucikan pada yang lain. Air tuhur bisa dibawa untuk sholat, bisa dikonsumsi, dan bisa menghilangkan hadas dan najis. Pembahasan selanjutnya adalah air tohir. Air tohir itu adalah air yang suci pada dirinya dan tidak pada yang lain. Dan air tohir bisa dikonsumsi dan juga bisa dibawa untuk sholat. Pembagian air tohir ada dua. Yang pertama air mutaghayyar dan yang kedua adalah air mustakmal. Yang kedua adalah air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk suci fardu dan sudah terpisah dari tempat basuhannya. Dan jumlah airnya itu sedikit dan tidak ada niat menggayung pada tempatnya. Kategori air mustakmal yang pertama yaitu sudah digunakan untuk suci fardu. Suci fardu itu maksudnya adalah air tersebut sudah digunakan untuk menghilangkan najis dan mengangkatkan hadas. Seperti basuhan pertama dari anggota wudhu, karena itu adalah raf'ul hadas, karena itu mengangkatkan hadas. Dan jika dia sudah terpisah dari tempat basuhannya, maka itu termasuk kepada air mustakmal. Sedangkan basuhan kedua dan basuhan ketiga itu adalah basuhan sunnah dan itu bukan air mustakmal. Kedua, telah berpisah dari tempat basuhannya dan jika belum berpisah maka itu belum dikategorikan kepada air mustakmal. Yang ketiga, jumlah airnya sedikit. Maka jika jumlah airnya itu tidak sedikit, yaitu banyak, maka itu tidak dikategorikan kepada mustakmal. 500 liter di negeri Baghdad itu sama dengan 216 liter di Indonesia atau setara dengan 2 kulah. Contoh dari air yang banyak itu seperti air kolam. Yang keempat, tidak niat menggayung. Seperti kita mau berwudu, ada air di dalam ember tetapi tidak ada gayung di dalam ember tersebut. Terpaksa kita menggunakan tangan untuk menggayung air tersebut, maka tidak perlu niat. Perlu niat ketika sudah membasuh wajah, dan jika kita tidak berniat, maka air itu menjadi air mustakmal. Selanjutnya, air mutanajis. Air mutanajis itu ada yang sedikit dan ada yang banyak. Air mutanajis yang sedikit itu tidak sampai 2 kulah. Definisinya adalah air yang dimasuki oleh najis yang tidak dimaafkan di air, baik berubah sifatnya atau tidak. Sesuai dengan definisi tadi, syarat air mutanajis yang sedikit itu ada dua. Yang pertama, air tersebut memang bertemu dengan najis. Yang kedua, yang tidak dimaafkan di air. Dari segi dimaafkan atau tidak, najis yang ada pada air itu terbagi kepada 4. Yang pertama, dimaafkan pada air saja dan tidak dimaafkan pada yang lain. Contohnya seperti bangkai lalat, bangkai kutu, bangkai nyamuk, atau bangkai semut, atau bangkai yang tidak ada darah. Bangkai tersebut adalah najis, tetapi dimaafkan di air dengan syarat tidak banyak dan tidak berubah air.
Jadi, jika bangkainya sedikit tetapi membuat air berubah, berarti itu dikategorikan kepada mutanajis.